Halo Sobat Muda semua, kembali lagi dengan saya Remy di Baper, Berita dan Peristiwa. Nah, akhir-akhir ini perpolitikan Indonesia kembali menghangat lagi, kembali seru lagi untuk dibahas setelah sekian lama tenggelam dengan isu pandemi. Nah, salah satu yang menarik adalah tentang isu begitu banyak anak pejabat yang ikut mencalonkan diri menjadi wali kota atau menjadi bupati di beberapa daerah. Dan salah satu isu yang paling seksi adalah anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming yang mencalonkan diri menjadi wali kota di Solo. Tentu ini menjadi diskusi yang sangat menarik, terlebih karena Gibran adalah anak seorang presiden. Teman-teman, tetapi sebelumnya kita perlu dulu mengidentifikasi apakah anak pejabat salah untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Tentu tidak ada yang salah sebenarnya, karena secara hukum normatif pun tidak ada yang melanggar bahwa anak pejabat tidak boleh ikut dalam kompetisi politik. Tetapi jangan salah bahwa di belakang itu, di balik itu, tetap mereka adalah seorang anak pejabat yang faktor keterpilihannya pun dipengaruhi oleh faktor itu. Nah, untuk lebih jauh supaya kita mengerti tentang bagian ini, saya punya satu cerita yang menjadi bekal juga bagi kita semua, yaitu dialami langsung oleh seorang anak jenderal Kapolri kelima, yaitu anak Hugeng. Ya, Pak Hugeng punya anak, dan singkat cerita anaknya mau mencalonkan diri jadi seorang taruna di salah satu akademi militer. Nah, singkat cerita dia tidak memberitahu kepada Hugeng, kepada bapaknya yang seorang jenderal itu, dan dia mengikuti proses dari awal sampai akhir. Hingga pada akhirnya dia melewati tahap demi tahap dan sampailah pada tahap terakhir, yaitu surat pernyataan persetujuan daripada orang tua. Nah, ternyata dia harus membutuhkan tanda tangan seorang jenderal Hugeng. Dan ketika dia mau meminta rekomendasi, Kapolri pada waktu itu, Jenderal Hugeng, tidak memberikannya. Alasannya sangat simpel, karena dia berkata bahwa di balik nama, di belakang nama anaknya itu ada Hugeng, dan itu sangat mempengaruhi keterpilihan dia untuk mengikuti atau masuk menjadi seorang taruna. Teman-teman, mungkin Jokowi memang secara eksplisit atau secara langsung tidak menyarankan Gibran untuk mencalonkan diri. Tetapi Pak Jokowi itu bisa menolak atau tidak mendukung seperti yang dilakukan oleh Jenderal Hugeng. Tapi kenyataannya bahwa sampai hari ini dia mendukung, dan tentu seperti saya katakan di awal tadi bahwa faktor keterpilihan juga sangat akan dipengaruhi. Teman-teman, sebenarnya fenomena ini bukan hanya dialami oleh Gibran, tetapi juga hampir semua politik di Indonesia juga dipenuhi dengan dinasti. Hampir semua partai politik itu mempunyai dinasti politik. Misalnya kayak PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dan pengusung anaknya saat ini pun itu dipimpin oleh Megawati dan anaknya Puan Maharani yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi Megawati. Ada juga Surya Paloh dengan Prananda Paloh juga. Ada juga misalnya kayak SBY dengan AHY. Tentu akhirnya yang ada adalah dinasti politik, bukan kompetisi politik, atau sebenarnya kompetisi politik antar dinasti politik. Lalu apa artinya kita berdemokrasi kalau pada akhirnya orang yang memimpin hanya sebagian orang saja, hanya sebagian elit saja? Tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi bekal kita kelak ketika kita pada akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kiranya kita boleh meniru para pendahulu-pendahulu kita seperti Jenderal Hugeng dan masih banyak tokoh-tokoh di zaman awal kemerdekaan, dan sangat tidak tertarik untuk melibatkan keluarga dalam perpolitikan. Terima kasih teman-teman, semoga melalui video ini kita kembali belajar bahwa pentingnya mengutamakan kompetisi daripada dinasti. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!